Kisah pemuda kaya yang jadi cleaning service. Tanya petugas di depannya. Sebenarnya jika menurut hasil rapat tim kami, semua staf yang ada di perusahaan pusat, Mbak Wendy beserta ayahnya, serta semua karyawan dan staf yang terlibat di kasus ini, maunya kami lanjutkan di jalur hukum. Mendengar itu si Wendy pun hanya mengangguk tanda mengiyakan. Perasaannya takut, cemas dan khawatir bercampur jadi satu. Lebih lanjut petugas itu berkata lagi, namun seperti yang Mbak Wendy ketahui, hak tertinggi yang menentukan masalah ini mau dibawa kemana, ada di tangan tuan muda yang duduk di pojok itu. Mbaknya harus bersyukur, tuan muda Kenshin memaafkan Mbak Wendy dan semua orang yang terlibat dalam kasus ini, dan tidak meneruskan ke pihak yang berwajib. Tapi ada syaratnya, asal Mbak Wendy mau bertanggung jawab, mengganti semua biaya kerugian, dan tanda tangan di atas perjanjian, serta adanya jaminan dari pihak Mbak Wendy. Apa mbahnya bersedia? Si Wendy pun menjawab, iya Pak, saya bersedia, tapi untuk mengganti semua itu, kami tidak bisa menyiapkan dengan cepat Pak. Kasih waktu ya. Kemudian Pak Erwin menjawab, untuk masalah itu, mbahnya gak perlu mengganti semua. Cukup setengah aja, kami beri keringanan. Ini bukan apa-apa, namun agar mbahnya tidak mengulangi lagi hal yang seperti ini di kemudian hari. Daripada mbahnya di penjara, lalu mengganti kerugian pula. Wendy pun menjawab, iya Pak, makasih. Hal yang sama pada Niken, pimpinan si Pak Jeki itu, serta Ibu Dewi, dan staf-staf lainnya. Sampai security-nya pun diberi surat penghentian kerja dengan tidak hormat, tertanggal mulai 5 hari ke depannya. Artinya mereka punya waktu bekerja hanya 5 hari tersisa. Itu pun nanti masih diawasi. Keputusan pun sudah ditetapkan. Niken akhirnya diberhentikan kerjanya. Bersamaan itu Kenshin berdiri lagi. Kemudian ia berjalan, lalu menghampiri Ririn yang ada di meja tengah. Kenshin pun berucap, Rin selamat ya, jadi manajer keuangan. Niken dan Ibu Dewi melihat dan mendengar ucapan itu. Ririn melihat Kenshin dengan tertegun, lalu ia menjawab, iya Ken, makasih ya. Lanjut lagi Kenshin bicara, Rin entar pulangnya bareng ya. Aku tunggu di pos depan seperti biasa. Kenshin terlihat cuek aja meski ada Niken di samping dan ada Ibu Dewi, serta beberapa staf pusat di depannya. Tapi kenapa tadi dia rada segan ketika Rena menelpon? Kenshin ini gimana ya, pakai janjian segala. Sedang Kaori masih ada di tempat ini. Maunya apa sih? Waktu pun berjalan. Segala urusan telah diselesaikan. Masalah staf dan karyawan yang nakal, semua sudah diberhentikan dari kerjanya. Wendy menemui ayahnya. Niken berjalan keluar dengan wajah tak bersemangat. Ibu Dewi pun sama kembali ke kantor HRD-nya. Pimpinan si Pak Jeki dan staf-staf lain pun keluar dari ruang itu, dengan ekspresi wajah yang kusut. Ririn terlihat merapikan berkas yang ada di mejanya. Kemudian terlihat salah satu staf senior pun menghampiri dirinya. Lalu ia pun diberi penjelasan tentang kenapa dirinya tiba-tiba diangkat jadi manajer keuangan. Kenshin, yang telah kembali dan duduk di samping Kaori lagi. Ia pun bertanya, oh iya non, kamu tadi kan belum menjawab pertanyaanku, tentang kemarin malam itu cowok kamu ya? Kaori pun menjawab, namun Kenshin tiba-tiba berdiri lagi, karena ia melihat sebuah kamera kecil yang begitu ia kenal, bersandar pada dinding atas, sedang berputar dan melihat ke arahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.